Kembali lagi bersama kami di podcast Rumah Hukum dengan saya sendiri Asyura dan ini rekan saya. Rico Fernando. Nah, untuk acara kali ini sangat berbeda nih karena kita kedatangan tamu dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu Bapak siapa? Bapak Edward Prabana, CPCLM, CPM. Wow, luar biasa. Nah, boleh dong kita kenalan dulu, apa kabar Bang? Kabar baik, Mbak Asura, Bang Riko. Luar biasa. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini kami mengangkat tema tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia. Nah, jadi kami ingin bertanya nih dengan Bang Edo, apa sih yang harus dilakukan generasi bangsa yang akan menjadi agen perubahan dengan mengimplementasikan 4 pilar. Jadi menurut Abang tuh, kita sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikannya? Baik, terima kasih. Wah, ini sangat luar biasa nih pertanyaannya. Jadi kita memang harus pahami dulu sebenarnya 4 pilar itu apa. Jadi yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, jadi inilah cikal bakal sehingga terjadinya lah bangsa ini lewat perjuangan-perjuangan leluhur kita sebelumnya, bagaimana mempertahankan kemerdekaan tersebut. Jadi kalau 4 pilar ini sebenarnya sudah termasuk cukup untuk menghantarkan kita bangsa yang besar ini. Mengapa? Karena Pancasila itu memang sebagai generasi penerus bangsa, baik dari tingkat sekolah dasar, dulu ada PMP, nah ada sejarah, pendidikan sejarah. Nah ini memang harus dikuasain oleh anak-anak kita yang dari tingkat SD. Nah sampai saat ini tantangan itu sangat luar biasa. Mengapa? Pancasila ini sudah terkandung 5 makna yang bisa dikatakan itulah kelebihan daripada bangsa Indonesia dan tidak dimiliki mungkin di luar negeri sana ataupun dari negara-negara luar. Artinya apa? Kita hidup di bangsa ini bermacam-macam suku, beraneka ragam latar belakang dan banyak sekali pulau-pulau yang ada di bangsa ini dan disatukan oleh Pancasila. Termasuk juga ya kita memiliki keanekaragaman agama. Nah kita bisa saling menerima kehidupan ini. Itulah kelebihan daripada Pancasila. Jadi sebagai generasi muda yang dari SMP sampai tingkat SMA itu sebenarnya itulah cikal bakal bangsa ini ke depan. Sebagai generasi penerus bangsa yang di saat ini kita sebagai mahasiswa itu bisa dikatakan generasi Z atau generasi milenial. Nah, konon ini bisa kita pertahankan bangsa ini kalau kita tidak kuasai Pancasila. Nah, kalau kita pahami apa itu Pancasila, 5 sila tersebut, artinya apapun tantangan, baik secara global, baik ekonomi, ataupun kebudayaan-kebudayaan asing yang akan masuk ke Indonesia, kita sudah bisa memisahkan. Ini sesungguhnya leluhur kita bangsa ini yaitu Pancasila. Nah, seringkali kita tidak mencintai produk-produk dalam negeri ataupun kita seringkali menganggap perbedaan itu adalah salah satu menjadi musuh. Padahal di Pancasila itu sudah jelas dikatakan bahwasanya kita harus bersatu. Itulah sila 3 persatuan Indonesia. Jadi kalau kita bersatu, apa kata Bung Karno? Berikan saya 10 pemuda. Kalau kita tidak mampu dalam hal ini dalam menghadapi era globalisasi bersaing, konon kita bisa jadi besar. Nah, jadi kalau saya sebagai ketua BEM berharap sih kedepannya lebih banyak kita memberikan seminar pemahaman kepada baik lingkungan ataupun lingkungan daripada sekolah, entah itu SMP, SMA, karena tidak cukup hanya dari gurunya saja karena terbatas waktu. Jadi inilah tantangan kita untuk ke depan. Kenapa? Apalagi kita mau menghadapi tahun politik 2024. Yes, betul. Iya, jadi kalau kita sudah menganggap pemilihan ini karena ada dukungan si A, B, C, kita bisa terpecah. Nah, kalau kita memang menghargai apa yang sudah diberikan oleh pendahulu kita, pejuang-pejuang kita, kita harusnya bisa menerima perbedaan. Artinya apa? Kalaupun si A atau si B ataupun si C atau siapapun yang terpilih jadi presiden itu adalah berdemokrasi, bukan karena
kehebatan beliau yang calon ini semata, tetapi kita butuh perubahan, kita butuh pemimpin yang bisa memahami 4 pilar tadi. Nah, tinggal kita menyesuaikan kira-kira siapa calonnya yang kira-kira bisa menjaga NKRI ini, yang sudah sering kita sampaikan, NKRI harga mati. Terkadang hanya menyampaikan NKRI harga mati, slogan saja, tapi di sana ada perbedaan, kita tidak bisa saling menerima. Nah, ini yang menjadi sulit. Artinya inilah yang harus menjadi gerakan perubahan daripada generasi milenial, generasi Z untuk bisa menyampaikan ke bangsa ini, ke masyarakat umumnya. Jadi tantangan kita yang terberat yaitu dalam menghadapi era globalisasi. Nah, bagaimana kita dalam hal bersosial, itulah perekat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dengan materi tersebut. Oke Pak, terima kasih ya Bang Edo, luar biasa. Terima kasih Bang Riko. Ini saya sangat tertarik sekali dengan pendapat dari Bang Edo nih tentang bahwa Pancasila itu dibutuhkan untuk mengontrol juga politik. Fungsi kontrol, benar, kan? benar. Nah, jadi kalau misalnya Pancasila itu diamalkan dalam politik, kira-kira dari pemerintah sendiri saja sebagai pencetus, mereka tidak bisa mencerminkan kalau mereka itu mengamalkan Pancasila, korupsi, nepotisme. Jadi dari Bang Edo lah, pandangan sekilas Bang Edo, kacau pemerintah kita. Betul kan? Kacau pemerintah kita, mereka yang mempelopori tapi mereka nggak bisa kasih contoh sama kita. Nah, dari pandangan Bang Edo, kira-kira apa sih langkah gitu loh, satu step ke depan, satu loncatan, apa yang bisa dilakukan pemerintah kita, birokrasi kita agar Pancasila itu tetap hidup sebagai pandangan hidup, gitu. Baik, terima kasih. Wah, ini luar biasa pertanyaan Bang Riko. Jadi sebenarnya kalau kita katakan kacau, sebenarnya tidak. Itulah demokrasi. Jadi kalau dalam hal untuk pengamalan Pancasila tadi, sesungguhnya oknum saja yang mau melakukan tersebut, tetapi memang ada kelompok tertentu yang melakukan korupsi, nepotisme dan lain-lain. Artinya apa? Itulah peranan kita sebagai mahasiswa, sebagai agen gerakan perubahan. Artinya apa? Kita sebaiknya membuka ruang seluas-luasnya. Artinya tidak hanya kita di dalam lingkungan kampus, tapi di lingkungan sosial di luar ataupun di pemerintah, kita harus sering menggaungkan itu. Artinya apa? Kita memang harus basmi yang namanya korupsi. Nah, kalau nepotisme memang bukan kita katakan sulit, bukan barang yang mudah juga, tetapi itulah hubungan. Jadi sebenarnya dari kebinekaan kita tadi muncul di sana kepentingan kelompok, ada peluang, ada celah. Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini sebenarnya sudah termasuk bijak. Baik gitu ya. Iya, sudah bagus. Cuma bagaimana kita sebagai mahasiswa seperti saya bilang agen perubahan itu mau menyampaikan. Jadi kembali dulu ke diri kita. Kalau diri kita sudah siap menghadapi situasi tantangan global ini, otomatis apapun yang kita hadapi itu akan bisa terselesaikan. Artinya dari diri kita dulu, dari keluarga kita dulu, bahwasanya saya memang harus mengabdi pada bangsa dan negara. Saya tidak akan mau melakukan korupsi, nepotisme, sama kolusi ya. Ada kebulatan tekad di dalamnya gitu ya. Semestinya begitu. Ya, jadi dari wawasan kebangsaan ini yang 4 pilar ini harus kita tanamkan mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke tingkat perguruan tinggi. Makanya perlunya mahasiswa juga lebih berperan lebih ekstra, lebih aktif. Bagaimana menggaungkan ini? Karena siapa yang bisa melakukan kontrol? Situasi politik kita di saat ini baik, tetapi tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena kepentingan itu kita katakan haram tidak juga. Tetapi itulah hukum manusiawi. Ada semua kepentingan sesaat. Mungkin sesaat, tapi kalau kita berpikir kepentingan 100 tahun kemudian, bagaimana kita bisa mencetuskan bangsa ini untuk lahir yang lebih matang dan lebih bagus dan lebih siap berdaya saing dengan negara-negara luar. Nah, ini harus kita prioritaskan dari diri kita sendiri dan harus kita terapkan dari kehidupan sosial kita. Bagaimana berpolitik yang baik.
Nah, memang seperti saya bilang tadi, politik ini kepentingan. Tidak ada musuh yang abadi, semua kepentingan. Nah, tinggal bagaimana penerapan dari kita sebagai mahasiswa. Kita nggak boleh kaku, walaupun dari Undang-Undang Dasar tahun 2017 tentang Undang-Undang PKPU 2017 pasal 280 tidak diperkenankan berpolitik di lingkungan kampus. Namun satu hal, kita bisa menjadi agen perubahan itu. Kita tidak bisa berbicara di dalam kampus dalam berpolitik, artinya berkampanye. Tetapi kalau kita mengkampanyekan, kita harus mengatakan bersih dari korupsi, bersih dari nepotisme, bersih dari kolusi. Artinya itu bisa kita lakukan. Nah, jadi dari diri kita dulu, harus kita bangun dari diri kita, dari keluarga, lingkungan terkecil dulu, supaya bangsa ini semakin bagus, supaya NKRI tetap menjadi harga mati. Harus kita tanamkan di dalam jiwa raga kita, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian, Bu. Nah gini, kita kan misalnya kalau misalnya kita nih dari diri sendiri udah, terus menurut Bang Edo apa sih peran pemerintah kayak yang udah atau yang harusnya dilakukan pemerintah itu untuk mengimplementasikan 4 pilar ini? Kalau misalnya dari diri kita sendiri udah, terus dorongan pemerintah tuh, peran pemerintah itu apa? Karena ini penting ya Kak Asu, Iya, penting benar. banget gitu. Baik, jadi kalau pemerintah sebenarnya mereka itu sudah punya program per tahunnya. Jadi tinggal bagaimana kita mengejar sebagai mahasiswa lebih aktif lagi untuk melakukan giat-giat seperti seminar ataupun bentuk kegiatan yang lainnya. Terkadang kan kita hanya mau mengikuti gaya-gaya dunia dari luar. Sering kita adopsi itu. Artinya kalau sudah kita lakukan hal-hal yang positif yang seperti saya sampaikan tadi, otomatis kan ada perubahan. Nah, walaupun sedikit, tapi itu sangat melekat. Artinya gini, kita bisa melakukan kunjungan dari sekolah dasar, SMP, SMA, terus kita melakukan kegiatan dengan antar fakultas ataupun antar universitas. Terus yang paling bahayanya sekarang ini menghadapi era global ini, narkoba. Wah, itu sangat-sangat menghantui. Mungkin di Batam, di Batam sini sangat jarang kita temukan orang-orang seperti itu. Tetapi di luar sana, generasi muda, generasi Z, generasi milenial mungkin banyak diduga pelaku atau pemakai. Nah, ini seharusnya kita perlu mengkampanyekan. Artinya kita butuh generasi muda. Nah, kalau saya secara pribadi sangat miris sekali melihat situasi-situasi di luaran sana. Kenapa? Seolah-olah ini kita sudah di zaman terbukaan. Benar, di zaman keterbukaan. Gadget dari